Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ranah Nirvana tiba dan bertanya dengan lemah, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" "Iya. Apa menurutmu aku terlihat baik-baik saja?" gerutu Long Auzan dengan marah. Pada saat ini, Xiao Fan secara alami memperhatikan bahwa Long Auzan telah berdiri dari reruntuhan. Dia memikirkannya, lalu bergerak mendekat dan berjalan di depan Long Auzan dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tidak berani mendekat, takut Long Jianan akan terus menyerang Long Auzan. "Kamu apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Long Auzan berubah drastis dan tubuhnya tanpa sadar mundur 2 langkah. "Hehehe, aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku hanya datang untuk melihatmu dan melihat betapa takutnya kamu." Xiao Fan tersenyum tipis dan berjalan di depan Long Auzan. Dilihat dari penampilannya, dia memang tidak berniat bertindak. Di sampingnya, sang pelayan begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Wajah Long Auzan memucat dan dia juga merasakan tekanan. "Sepupu, kenapa kamu begitu berhati-hati? Kita kan saudara." Xiao Fan tertawa dan menepuk bahu Long Auzan. Long Auzan ingin muntah darah, tetapi dia tidak menunjukkannya dan menahannya dengan gigi terkatup. "Aku pergi." Long Auzan berencana untuk pergi. Hari ini terlalu memalukan dan dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Terlebih lagi, Long Auzan tidak tahu apa yang Long Jianan rencanakan, dan khawatir pihak lain akan terus mencari kesalahan dan mempermalukannya, melihat Long Auzan hendak pergi. "Jangan pergi." Xiao Fan segera menghentikan Long Auzan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Long Auzan berubah drastis. "Hahaha, jangan salah paham, aku tidak ingin melakukan apapun." Xiao Fan memamerkan gigi putihnya. Long Auzan waspada dan merasa bahwa Xiao Fan punya niat buruk. "Bukankah sudah kubilang kita ini saudara?" "Sepupu, jangan pedulikan itu, ayo kita minum bersama." Xiao Fan menarik Long Auzan dan hendak pergi, dengan senyum polos di wajahnya. Long Auzan tertegun, dan tidak tahu apa yang Long Jianan coba lakukan. Long Auzan tampak bingung dan menatap Long Jianan dengan heran. Ia diseret paksa oleh pihak lain, lalu Xiao Fan memberinya segelas anggur. "Ayo, minum, sepupu." Xiao Fan tertawa. "Ini baiklah." Long Auzan tertegun sejenak, tetapi jika dia bahkan tidak berani minum anggur yang diberikan kepadanya oleh pihak lain, maka masa depan Long Auzan tidak akan ada gunanya. Di saat yang sama, Long Auzan memikirkan satu hal: mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Long Jianan dan melihat apakah ia bisa mempelajari rahasia kekuatannya itu. Memikirkan hal ini, Jenderal Long Auzan untuk sementara menekan niat membunuh terhadap Long Jianan dan mulai memanggang Long Jianan. "Minum jugalah, sepupu." "Hahaha, tentu saja, sepupu." Xiao Fan tertawa. Sikap bijaksana Long Auzan memang sesuai dengan yang ia inginkan. Ada banyak jenius di sekitar, dan beberapa di antaranya cerdas. Mereka melihat apa yang ingin dilakukan Long Auzan, ia berencana memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi dan mendekatinya. Tetapi mereka juga penasaran mengapa Long Jianan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Jika mereka dapat mengambil kesempatan untuk bertanya, itu akan menjadi hal yang hebat bagi mereka. Jadi, mereka mengikuti Long Auzan dan mencoba menjilat Long Jianan. Kepala keluarga sudah pergi. Ini adalah pertemuan generasi muda dan tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Fan dan sekelompok jenius sedang minum dan bersenang-senang. Ini awalnya pesta ulang tahun untuk Long Auzan, tetapi sekarang sepertinya pesta ini dipersiapkan khusus untuk Long Jianan. Pada saat ini suasananya penuh kegembiraan. Dalam sekejap, 2 hari berlalu dan semua orang masih di sana, mabuk. "Saudara Jianan, bagaimana kamu membangkitkan garis keturunan kerajaan? Bisakah kamu memberitahuku?" tanya seseorang dengan santai.
Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di dekatnya memusatkan pandangan mereka pada Long Jianan, ingin mendengar apakah dia akan mengungkapkan masalah tersebut. Hahaha, bukankah ini mudah? Sederhana saja, hanya hal kecil. Xiao Fan tertawa, mendengar ini, semua orang mendekat dengan telinga yang tajam, tak ingin melewatkan sepatah kata pun yang diucapkan Long Jianan, terutama Long Auzan, yang paling bersemangat saat ini, dan tubuhnya gemetar. Ini Krook Xiao Fan bersendawa di tempat ketika semua orang merasa sangat antusias. Semua orang, hahaha, salah. Xiao Fan tertawa dan berpura-pura mabuk, dan dia merasa waktunya hampir tepat. Sebenarnya, ini sederhana. Aku tidak sengaja menemukan peninggalan kekaisaran kuno sebelumnya, dan garis keturunanku tiba-tiba terbangun di sana, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Peninggalan? Kamu terbangun dari mana? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut dan menatap Xiao Fan. Alam naga ilahi sudah ada sejak lama, jadi mungkin saja terdapat peninggalan kuno di sana. Mungkinkah Long Jianan benar-benar menemukan cara untuk membangkitkan garis keturunan kerajaan di reruntuhan? Jika demikian, maka Long Jianan sendiri memiliki peluang besar yang menentang surga. Hahaha, ya, tidak ada gunanya menyembunyikan hal seperti ini, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Semua orang saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan mereka semua terharu. Saudara Jianan, di mana reruntuhannya? Seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Hehehe, aku tidak akan memberitahumu, kata Xiao Fan ringan. Benar sekali, siapa yang akan dengan mudah memberitahu orang lain jika mereka menemukan tempat yang bagus? Tapi semua orang enggan menerimanya. Itu reruntuhan. Mungkin itu peninggalan seorang kaisar naga kuno. Bagaimana mungkin mereka menerimanya? Saudara Jianan, kita dulu sangat akrab, apakah kamu lupa? Ya, dan aku, saudara Jianan, apakah kamu sudah lupa? Jianan, tolong ungkapkan sedikit. Beberapa orang tidak tahu malu, terutama gadis-gadis cantik, yang datang kepada Xiao Fan dan bertanya dengan suara rendah. Ekspresi Xiao Fan tenang, tanpa fluktuasi apapun, dia hanya terus menggelengkan kepalanya. Jangan begitu, tidak bisa kukatakan, itu rahasiaku. Mereka bisa mengerti mengapa Long Jianan melakukan ini, tetapi semua orang tidak mau menerima ini dan ingin tahu dari Long Jianan. Bahkan Long Auzan pun sama, ia mendekatkan diri ke telinga Xiao Fan dan berkata, ayolah, kakak Nan Xiao Fan. Long Auzan telah kehilangan seluruh harga dirinya untuk mendapatkan informasi tentang reruntuhan itu. Kamu lebih tua dariku, kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Tidak, sebenarnya aku lebih muda darimu, sungguh, ibuku berbohong dari awal, kata Long Auzan ambil menyeringai. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Xiao Fan tanpa ekspresi, bolehkah aku pergi ke reruntuhan yang kamu sebutkan? Long Auzan menyeringai. Aku tidak akan memberitahumu, jika aku tidak mendapat manfaat apapun, kata Xiao Fan dengan acuh tak acuh, merentangkan tangannya. Mendengar ini, alih-alih merasa kecewa, mata semua orang malah berbinar. Saudara Jianan, aku ingin pergi ke reruntuhan untuk melihat-lihat kira-kira apa yang kamu inginkan. Tanya seorang pria. Baiklah, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Xiao Fan tertegun dan menatap orang ini. Pria itu langsung bersemangat dan mengangguk berulang kali. Dari apa yang dikatakan Long Jianan, ada harapan, dan aku juga ingin pergi, kakak Nan. Aku ingin pergi juga, dan aku. Semua orang bicara, masing-masing sangat antusias. Hehehe, soal ini, kata Xiao Fan sambil tersenyum licik, kita semua berteman. Kamu boleh memberi apapun yang kamu mau, tapi tentu saja semakin banyak semakin baik. Aku juga ingin beberapa batu sumber, giok peri akan lebih baik lagi. Di seluruh surga dan dunia, pada tingkat teratas, seseorang sudah dapat menambang giok peri, namun, kualitas giok peri itu rata-rata, dan tidak dapat dibandingkan dengan kualitas yang diperoleh Xiao Fan di diagram bintang sebelumnya, tetapi itu juga sangat berharga.
Nilai sepotong batu giok peri yang kualitasnya rendah kira-kira sama dengan nilai 10.000 batu sumber kualitas tinggi. Yah, itu mudah. Ya, Saudara Jianan, ini bukan apa-apa ya. Semua orang setuju. Jika mereka bisa mendapatkan petunjuk keruntuhan itu dengan membayar sejumlah sumber daya, mereka tentu akan dengan senang hati melakukannya. Baiklah, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Lalu setelah memikirkannya, dia menambahkan, tapi aku harus memberitahu kalian bahwa tidak banyak hal baik yang tersisa di reruntuhan ini, jadi jangan menyesalinya nanti. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Saudara Jianan, jangan khawatir. Ya, kami percaya padamu. Ya, Saudara Jianan, bahkan jika tidak ada apapun di reruntuhan itu, tidak apa-apa. Semua orang bicara. Mereka semua terharu. Reruntuhan itu juga ditentukan oleh takdir. Jika peluangnya besar, bahkan jika memasuki daerah yang hancur, seseorang mungkin menemukan sesuatu yang menakjubkan. Oleh karena itu, mereka merasa perlu membayar sejumlah sumber daya, jadi mereka menyerahkan cincin penyimpanan mereka satu persatu, berharap Long Jianan akan puas. Bahkan Long Aozhan pun menyerahkan cincinnya. Bukan hanya Long Aozhan, tetapi juga pelayan di sampingnya, diam-diam menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Xiao Fan dengan senyum sederhana di wajahnya. Xiao Fan mengangguk. Ia berhasil mengumpulkan ratusan cincin penyimpanan sekaligus, namun, bukan Xiao Fan namanya jika tidak serakah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi gelap. Apakah kalian meremehkanku? Mendengar ini, semua orang tercengang. Saudara Jianan, apa maksudmu? Ya, Saudara Jianan, bagaimana mungkin kami meremehkanmu? Ada apa? Ya, Kakak Nan. Semua orang bingung mengapa Long Jianan baik-baik saja tetapi sekarang wajahnya terlihat begitu muram. Karena kalian tidak meremehkanku, berarti kalian meremehkan peninggalan Kaisar Naga Kuno. Tanya Xiao Fan acuh tak acuh. Kami sama sekali tidak punya niat seperti itu. Ya, Saudara Jianan, mengapa menurutmu begitu? Ya, kami jelas tidak punya ide seperti itu. Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Long Jianan. Kalau tidak berpikir begitu, kenapa kalian hanya memberiku sedikit ini? Apa kalian pikir aku, Long Jianan, tidak berguna, atau kalian pikir reruntuhan ini tidak berguna? Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Jianan, semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia pikir sumber daya yang diberikan terlalu sedikit. Tidak, aku tidak punya niat seperti itu. Ya, aku juga. Saudara Jianan, jangan marah. Aku tidak punya banyak sumber daya, aku akan segera menghubungi keluargaku. Aku juga. Kakak Jianan, jangan marah, aku akan menghubungi keluargaku dan meminta mereka mengirimkannya. Dan aku, Saudara Jianan, jangan marah. Semua orang angkat bicara, mengeluarkan slip giok mereka dan menghubungi keluarga mereka, meminta mereka untuk mengirimkan sumber daya sesegera mungkin. Xiao Fan melihat pemandangan ini dengan puas, dalam suasana hati yang baik. Tujuan Xiao Fan adalah menguras aset mereka, termasuk aset keluarga mereka. Bahkan Long Aozhan melangkah pergi, siap untuk segera mengumpulkan sumber daya. Jika pergi ke reruntuhan akan memungkinkannya untuk membangkitkan garis keturunan bangsawan, Long Aozhan akan pergi tidak peduli berapapun biayanya. Pada saat ini, suara kepala keluarga muncul di telinga Xiao Fan. Dia bertanya apakah reruntuhan itu masih memiliki nilai yang cukup dan mengatakan pada Xiao Fan untuk tidak main-main. Tanah harta karun yang bagus seperti itu harus dibagi dalam keluarga terlebih dahulu. Xiao Fan tersenyum dan segera menjawab, mengatakan bahwa reruntuhan itu tidak lagi bernilai, tidak ada gunanya menyimpannya, dan sewaktu-waktu bisa runtuh, jadi lebih baik menukarnya dengan sejumlah sumber daya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, kepala keluarga berhenti bertanya, ia pikir itu masuk akal. Xiao Fan tersenyum tipis, memperhatikan semua orang berkirim pesan, terus-menerus menghubungi keluarga, meminta bantuan. Dia dalam suasana hati yang baik, dia tidak menyangka rencananya akan berjalan mulus begitu dia tiba di alam naga ilahi.
Setengah jam kemudian, banyak jenius menghubungi keluarga mereka dan meminta mereka untuk mengirimkan sejumlah besar sumber daya sesegera mungkin. Bagaimanapun, mereka semua ingin mencoba peruntungan di reruntuhan itu. Adapun Long Jianan berbohong, mencurangi sumber daya mereka. Itu tidak mungkin. Pertama-tama, Long Jianan dulunya adalah sampah, tetapi sekarang ia telah menjadi jenius yang dapat menantang lawan dengan level yang lebih tinggi, dan ia juga mengalahkan Long Auzan. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kedua, keluarga Long Jianan ada di sini. Jika pihak lain benar-benar berani menipu, jika ratusan keluarga bergabung, pihak lain tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Long Jianan tidak akan pernah menipu mereka. Mereka hanya ingin mengambil risiko dan melihat apakah mereka punya keberuntungan dan apakah mereka bisa mendapatkan peluang baru di reruntuhan itu. Xiao Fan mempunyai beberapa tebakan tentang pikiran mereka, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Semakin gembira mereka, semakin bahagia pula Xiao Fan. Selama sisa hari itu, orang-orang datang satu demi satu dan mengirim sejumlah besar sumber daya ke jenius mereka sendiri. Kemudian mereka memasok sumber daya ke Xiao Fan satu demi satu. Xiao Fan sangat puas dan terus berkata terima kasih, tapi dia tidak menunjukkan kesopanan sama sekali dan menerima semua sumber daya. Tidak masalah, kita semua berteman. Semua orang terdiam. Kalau kamu sudah melakukan ini sebelumnya, kenapa mereka menghubungi keluarga untuk segera mengirimkan bantuan? Tetapi semua orang menyambutnya dengan senyuman, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Long Jianan saat ini. Kekayaan Xiao Fan juga tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. Dia menempatkan semua sumber daya ini ke dalam diagram bintang. Long Auzan juga kembali. Dia mengumpulkan banyak sumber daya dan meminta bantuan kepala keluarga. Sepupu, kenapa kamu harus begitu sopan? Kita ini keluarga, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Kamu sepupuku, jangan sungkan. Saudara-saudara harus menyelesaikan urusan dengan jelas. Long Auzan tersenyum getir dan bersumpah dalam hatinya bahwa ketika garis keturunan bangsawannya bangkit, ia harus menekan Long Jianan dan membuatnya membayar harganya. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan sopan. Xiao Fan tertawa, dalam suasana hati yang baik, dan menyimpan cincin penyimpanan pemberian Long Auzan. Di dalam aula, banyak sekali jenius yang menyediakan sumber daya yang hampir cukup untuk memuaskan Xiao Fan. Saudara Jianan, di mana reruntuhannya? Ya, Saudara Jianan, di mana itu? Kakak Nan. Semua orang menatap Xiao Fan dengan ekspresi cemas, dan tidak sabar untuk pergi ke reruntuhan untuk melihatnya. Hehehe, aku akan memimpin jalan. Jangan khawatir, Xiao Fan tersenyum tipis, suasana hatinya sedang baik. Semua orang sangat gembira ketika mendengar ini dan buru-buru mendesak Xiao Fan. Saudara Jianan, ayo berangkat sekarang. Ya, ayo pergi sekarang. Saudara Jianan, ayo berangkat. Semua orang bicara, masing-masing bersemangat dan tidak sabar. Baik, baik, Xiao Fan mengangguk dan setuju. Kemudian dia mengingatkan mereka dengan serius. Semuanya, kali ini, hanya kita yang bisa pergi. Tidak ada orang lain yang bisa mengikuti, dan hal yang sama berlaku untuk para penjaga yang diam-diam menjaga kalian. Ini semua orang tercengang. Bukan hal yang aneh bagi naga-naga yang berbakat dan jenius ini untuk memiliki pengawal di sekitar mereka. Meskipun para pelindung ini semuanya berada di ranah nirvana, Xiao Fan juga takut kalau sesuatu yang tidak terduga akan terjadi nanti. Apa yang kalian takutkan? Ayo pergi bersama, kata Xiao Fan ringan. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Xiao Fan masuk akal, jadi mereka semua mengangguk setuju. Segera setelah itu, Xiao Fan membawa semua orang pergi, dan sebagian besar pengawal mereka sangat jujur dan tidak terus mengikuti mereka. Xiao Fan menyelidiki kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa ada beberapa pengawal yang mengikutinya diam-diam, namun, ia tidak langsung bersikap bermusuhan, ia justru meninggalkan keluarga Long Auzan selama 1 jam sebelum mulai mengusirnya. Karena pada awalnya,
Xiao Fan merasakan nafas leluhur keluarga Long Auzan, dan pihak lain mengikutinya di awal. Kalian sebaiknya pergi saja, kalau tidak aku tidak akan memimpin jalan, kata Xiao Fan ringan. Beberapa penjaga yang masih dalam kegelapan tidak punya pilihan selain pergi dengan patuh. Begitu saja, Xiao Fan memimpin ratusan jenius dan berlari ke kejauhan. Long Auzan berada tepat di samping Xiao Fan, dan dia bertanya-tanya, "Sepupu, di mana itu?" "Yah, jauh sekali," kata Xiao Fan ringan. Long Auzan mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Hal yang sama berlaku untuk para jenius lainnya. Mereka begitu gembira sehingga tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap besar yang dibuat oleh Xiao Fan. Xiao Fan tidak begitu mengenal alam naga ilahi, dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang tanpa ada orang kuat. Dalam sekejap, 1 hari kemudian, Xiao Fan dan rekan-rekannya tiba di sebuah tanah tandus tempat banyak sekali naga primitif. Semuanya tidak cerdas dan bertahan hidup dengan memakan jenis mereka sendiri. "Baiklah, ini dia," kata Xiao Fan perlahan. Ia yakin tidak ada orang kuat di sekitar sini dan tempat ini sangat aman. Di sini, semua orang terkejut dan melihat sekeliling tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di sini. Oleh karena itu, semua orang memandang Xiao Fan. "Ikuti aku," kata Xiao Fan dengan tenang. Sosoknya terbang ke bawah, dan semua orang mengikuti. Xiao Fan membawa semua orang ke sebuah gua kuno yang dalam. Meskipun gua itu dalam, semua orang masih bisa merasakan bahwa gua itu sebenarnya tidak terlalu dalam. "Saudara Jianan, kamu tidak salah jalan, kan?" "Ya, Saudara Jianan, tidak ada yang aneh di sini. Bukankah itu tempat yang salah?" Semua orang bingung dan menatap Xiao Fan dengan heran. "Tidak, kenapa kalian terburu-buru?" "Tunggu," kata Xiao Fan dengan marah, lalu mengeluarkan berbagai formasi penghalang dan mulai memasangnya. Semua orang terkejut ketika melihat ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ada banyak jenis peninggalan, dan wajar jika yang satu ini sedikit aneh. Adapun Long Jianan yang mendirikan penghalang, itu lebih mudah dipahami oleh semua orang. Lagi pula, dia ingin melindungi penghalang itu agar tidak ditemukan oleh orang luar. Setelah beberapa saat, Xiao Fan menghela napas. Penghalang itu pun dipasang sementara. Tanpa Wan Xiang, meskipun penghalang itu tidak cukup kuat, itu sudah cukup, Saudara Jianan, sekarang. "Ya, Saudara Jianan, di mana reruntuhannya?" "Benar, Kakak Nan." Semua orang menatap Xiao Fan, masing-masing dengan tatapan bingung di mata mereka. Mereka tiba-tiba merasa sedikit gelisah. "Hehehe, maaf semuanya," kata Xiao Fan gembira sambil melihat sekeliling. "Apa maksudmu, Saudara Jianan? Apa maksudmu dengan ini? Di mana reruntuhannya?" Semua orang merasakan firasat buruk di hati mereka dan wajah mereka berubah drastis. Tidak ada reruntuhan sama sekali, hanya sekelompok anak-anak konyol. Xiao Fan merentangkan tangannya tanpa daya. "Kamu Long Jianan, kamu berbohong pada kami. Long Jianan, apa maksudmu kembalikan sumber daya kami? Kenapa kamu membawa kami ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan?" Semua orang murka. Sekalipun mereka bodoh, mereka tahu mereka telah jatuh ke dalam perangkap, dan mereka meraung marah. Tentu saja Xiao Fan tidak melanjutkan perkataannya. Detik berikutnya, Dharma Naga dan Dharma Phoenix muncul. Wajah semua orang berubah drastis. Dharma Phoenix dan Dharma Naga kini telah menjadi simbol identitas Xiao Fan. "Kamu Xiao Fan?" seru Long Auzan, wajahnya berubah drastis. "Hahaha, kamu cukup pintar." Xiao Fan tertawa. Dia Xiao Fan. Long Jianan adalah Xiao Fan. Ini pasti Xiao Fan yang berpura-pura menjadi Long Jianan. Semua orang terkejut, wajah mereka tampak sangat jelek, mereka mengeluarkan senjata dan bersiap untuk perlindungan, beberapa bahkan berencana untuk melarikan diri. Lagi pula, ketenaran Xiao Fan sudah terkenal, dan mereka tidak ingin melawannya. "Mau pergi?" Xiao Fan mencibir. Sesaat kemudian, 3 klonnya muncul,
Dharma Phoenix dan Dharma Naga juga menyerang bersama, semuanya tetap di sini. Sialan, ayo kita bunuh dia bersama. Long Aozan meraung. Bunuh-bunuh dia sendirian, jangan takut. Benar, dia hanya satu orang, apa yang kita takutkan? Ayo kita maju bersama. Bunuh-bunuh dia. Di dekatnya, sekelompok jenius semuanya tampak agresif dan berencana untuk bergabung untuk menghancurkan Xiao Fan. Kekuatan Xiao Fan memang mengerikan, tetapi ada ratusan orang di sini, dan selama mereka bisa menembus penghalang itu mereka bisa meminta bantuan, jadi mereka masih punya kesempatan. Hehehe naif. Xiao Fan mencibir, dan Dharma Naga meraung ganas, dan kekuatan penekan terpancar darinya. Apa? Ini seperti yang diduga, dharmanya mengandung darah bangsawan. Beberapa jenius di dekatnya, yang tingkatannya tidak cukup tinggi, ditekan oleh Dharma Naga Xiao Fan di tempat, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan napas mereka turun. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Long Aozan meraung, wajahnya pucat pasi. Dia pernah bertarung dengan Xiao Fan sekali sebelumnya, dan dia benar-benar kalah. Oleh karena itu, Long Aozan tidak akan sebodoh itu untuk terburu-buru dan membuat dirinya dalam masalah, jadi dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju penghalang. Dia ingin mencoba apakah dia bisa menebus penghalang itu. Kamu mau pergi? Xiao Fan mencibir. Klonnya melesat dan menghilang, lalu sesaat kemudian muncul di hadapan Long Aozan. Wajah Long Aozan berubah drastis. Klon Xiao Fan segera bertindak, dan Long Aozan serta klon Xiao Fan bertarung bersama. Ayo serang bersama. Seseorang berteriak dan menyerbu ke arah Xiao Fan dengan momentum besar. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Perang kembali pecah, dan sekelompok orang menjadi agresif. Beberapa dari mereka menyerang dalam wujud manusia, beberapa berubah menjadi naga, dan beberapa berwujud setengah naga dan setengah manusia. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kata Xiao Fan ringan. Detik berikutnya, api iblis Cixiao muncul, dan kekuatan dahsyat hukum atribut api menyebar ke segala arah. Di atas kehampaan, kekuatan guntur menebusnya duar. Xiao Fan segera menyerang, membuat mereka tertegun dan tak berdaya. Kemudian Xiao Fan mengambil tindakan brutal dan menekan para jenius ini satu persatu. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Fan. Di kejauhan, Long Aozan, yang sedang bertarung dengan klon Xiao Fan, menjadi pucat dan tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Semuanya sudah berakhir, dia tahu sudah terlambat sekarang. Semua jenius mengerikan ini jika digabungkan tidak akan sebanding dengan Xiao Fan. Klon Xiao Fan meninju dan mengambil kesempatan untuk menekan Long Aozan, membuat Long Aozan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Xiao Fan menatap sekelompok jenius itu dan mengenang masa-masanya di Kyushu dan wilayah bintang Hongtian. Ia mengeluarkan gelang binatang spiritual dan berencana untuk memulai bisnis lamanya. Xiao Fan, jika kamu menangkapku, kamu pasti akan menyesal. Benar sekali, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi, sama sekali tidak. Xiao Fan, kamu pasti akan menyesalinya. Jika kamu melepaskanku sekarang, aku masih bisa berpura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Xiao Fan, jika kamu tidak membiarkan kami pergi, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan alam naga ilahi hidup-hidup. Sekelompok jenius berteriak bahwa karena Xiao Fan tidak memiliki kekuatan, mereka akan menggunakan latar belakang dan identitasnya untuk mengintimidasi dia. Bewahahaha, kalian lucu sekali. Kalian sudah jadi tawananku, tapi masih berani berkata begitu. Apa kalian pikir aku tidak berani membunuh kalian? Xiao Fan awalnya mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak, menatap dingin ke arah sekelompok jenius jahat itu. Xiao Fan, kamu akan menyesalinya. Long Aozan juga sangat tegas dan berkata sambil menggertakkan giginya. Menyesal. Xiao Fan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Jangan khawatir, jika aku mati, kamu pasti akan mati sebelum aku. Ketika para jenius itu hendak mengatakan sesuatu,
tetapi saat berikutnya, kekuatan 5 elemen menyebar di sekitar Xiao Fan, dan rasa teror menyebar di hati setiap orang. Sial, dia sangat kuat. Huf tekanan mengerikan yang dilepaskan Xiao Fan barusan membuat mereka merasa seolah-olah jika mereka mengatakan satu kata lagi, Xiao Fan akan langsung membunuh mereka. Akibatnya, para jenius itu semua diam saja dengan patuh. Selanjutnya, operasinya berjalan sangat lancar, dan Xiao Fan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menekan para jenius ini. Dia mengambil semua alat penyimpanan para jenius ini, lalu menekan mereka semua dalam gelang binatang spiritual. Cukup sanderanya gumam Xiao Fan sambil tersenyum, melihat ke kejauhan. Kali ini, memanfaatkan ulang tahun Long Auzan, rencana Xiao Fan bisa dikatakan lebih berhasil. Tetapi jika itu adalah akhir, Xiao Fan merasa itu masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, Xiao Fan terbang ke udara. Selama periode ini, keadaan masih aman karena tidak ada seorang pun di alam naga ilahi yang tahu bahwa dia telah bersembunyi di sana. Selanjutnya, Xiao Fan berencana untuk terus menimbulkan masalah di alam naga ilahi dan menculik sebanyak mungkin jenius. Xiao Fan meninggalkan hutan belantara dan menghilang. 1 hari kemudian Xiao Fan menyusup ke sekte besar di alam naga ilahi. Tempat ini disebut Pavilion Zuilong, dan merupakan tempat di alam naga tempat naga-naga kuat dilatih. Ada murid dari semua tingkatan, dan mereka bergabung di tempat yang berbeda sesuai dengan bakat mereka. Tempat ini terbuka untuk semua naga. Selama telah mencapai ranah Jingdao, seseorang bisa datang ke sini dan mencobanya. Saat ini, Xiao Fan tiba di luar Pavilion Zuilong. Ia telah berubah wujud, dengan rambut ungu berkibar dan jubah ungu berkibar, benar-benar berbeda dari penampilannya sebelumnya. Ketika Xiao Fan melangkah ke Pavilion Zuilong, dia tidak mengubah kultivasinya dan ikut serta dalam penilaian di tingkat keempat ranah Ziyuan. Setelah lulus penilaian ranah ini, jika seseorang memiliki bakat yang baik, maka ia akan langsung ditempatkan pada level tertinggi. Ini juga rencana Xiao Fan. Tidak banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian di ranah Ziyuan. Karena begitu seseorang mencapai ranah Ziyuan, seringkali ada cara lain yang lebih baik untuk ditempuh, dan tidak perlu bergabung dengan Pavilion Zuilong sama sekali. Tentu saja, tidak banyak bukan berarti tidak sama sekali. Siapa namamu? Tanya murid yang bertugas mendaftar di Pavilion Zuilong. Namaku Long Aotian. Xiao Fan berbicara perlahan. Baiklah, murid itu mengangguk dan mendaftar. Akan ada ujian 3 hari lagi. Kalau lulus, kamu akan ditempatkan di gua. Tunggu saja dengan sabar. Murid itu bicaranya pelan-pelan. Katanya kalau tingkatan Xiao Fan tidak lebih tinggi darinya, dia tidak akan bersikap sopan. Ya, Xiao Fan mengangguk. Dia telah tinggal di Pavilion Zuilong selama 3 hari terakhir. Xiao Fan juga memiliki pemahaman sederhana tentang tempat ini. 1-9 1 yang terbaik, 9 yang terburuk. Mereka mewakili 9 tempat berberkati, dan setiap tempat berbeda. Baik itu kekuatan spiritual, sumber daya kultivasi, atau bahkan para tetua yang melatih murid, semuanya sangat berbeda. Sederhananya, jika seseorang berada di kelas 1, seseorang dapat menerima 1000 giok peri setiap bulan, tetapi jika seseorang berada di kelas 9, seseorang bahkan mungkin tidak mendapatkan 1 keping pun setiap bulan. Inilah yang disebut celah. Xiao Fan bergabung dengan Pavilion Zuilong, tetapi dia tidak bergabung dengan tulus, tetapi untuk menimbulkan masalah. 3 hari kemudian, hari ujian masuk resmi telah tiba baru-baru ini. Tanah-tanah suci terbagi menjadi tingkat 1 hingga 9. Tetua yang bertanggung jawab atas ujian itu berbicara perlahan. Orang ini berada di tingkat ke-9 ranah nirvana dan auranya tidak lemah. Namun di mata Xiao Fan saat ini, dia terlalu lemah bahkan mungkin tidak sekuat Long Auzan. Baiklah, tahap pertama adalah tes darah, untuk melihat garis keturunan naga kalian masing-masing. Tetua Pavilion Zuilong berbicara perlahan, satu persatu, para jenius mengikuti ujian dan menunjukkan garis keturunan mereka. Aura keterkejutan yang mengerikan mengalir di dekatnya.
Wujud asli para naga jenius ini berbeda, dan berbagai bayangan naga muncul di belakang mereka. Tak lama kemudian, tibalah giliran Xiao Fan. Xiao Fan menghembuskan napas, dan seekor naga raksasa sepanjang puluhan ribu kaki muncul di belakangnya, langsung menutupi langit di luar paviliun Zuilong. Orang-orang di sekitar berseru, "Sangat-sangat kuat ya Tuhan, dia sangat kuat. Garis keturunan macam apa ini? Kenapa darahku berdesir, seolah aku telah menyerah padanya?" Semua orang di sekitar terkejut dan ternganga, tak ada yang bisa mereka lakukan. Bagus sekali. Mata tetua yang bertanggung jawab atas ujian di paviliun Zuilong berbinar dan dia mengangguk dengan sangat puas. Sekarang, dengan tingkat esensi darah naga yang dimiliki Xiao Fan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergabung dengan tanah terberkati kelas 1. Terima kasih. Xiao Fan menyimpan kembali dharma naganya, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada tetua paviliun Zuilong, lalu perlahan mundur. Waktu berlalu, dan 2 jam kemudian, level pertama ujian berakhir. Tingkat kedua menguji kekuatan. Semua kandidat yang mengikuti tes harus berkompetisi dalam 3 babak, dan mereka yang memenangkan semuanya akan dianggap memenuhi syarat. Sederhananya, itu berarti bertarung dalam 3 pertandingan berturut-turut, dan lebih dari separuh orang akan tereliminasi di tahap ini. Baiklah, mari kita mulai, kata tetua paviliun Zuilong perlahan. Bagi Xiao Fan, dia bisa lulus ujian ini dengan mata tertutup. Hasil akhirnya sama seperti yang dibayangkan Xiao Fan, ia hanya menggunakan kurang dari 1% kekuatannya untuk lulus ujian ini. Baiklah, tahap berikutnya. Bakat. Tetua paviliun Zuilong berbicara perlahan, mengatakan bahwa tingkat ujian ini berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Fan. Xiao Fan awalnya mengira itu adalah tes bakat bola kristal atau semacamnya, tetapi ternyata tidak. Sebagai gantinya, tetua paviliun Zuilong mengeluarkan sebuah buku berharga untuk dipahami Xiao Fan dan yang lainnya. Total waktu adalah 5 jam. Orang pertama yang berhasil memahami dan menampilkannya akan mewakili bakat tertinggi. Baiklah, mari kita mulai, kata tetua paviliun Zuilong perlahan. Buku di tangannya terangkat ke udara, dan karakter-karakter aneh melayang keluar, menari-nari di depan Xiao Fan dan yang lainnya. Karakter-karakter ini semuanya adalah karakter naga. Xiao Fan sangat beruntung, ia telah memperoleh karakter dari semua ras di diagram bintang sebelumnya, dan dengan bantuan Wu Dao, ia memahami segalanya. Karakter naga ini tampak mudah bagi Xiao Fan. Terlebih lagi, dengan bantuan Wu Dao, Xiao Fan mempelajari teknik ini dalam sekejap mata. Namun, Xiao Fan tidak terburu-buru, melainkan menunggu setengah jam sebelum menggunakan kemampuannya dan menyelesaikan tahap terakhir ujian. Teknik klan naga ini tergolong sederhana, kalau tidak paviliun Zuilong tidak akan menghabiskan waktu 5 jam untuk memahaminya. Bagi yang lain mungkin butuh waktu 5 jam. Tapi bagi Xiao Fan, bahkan tidak butuh waktu, paling lama beberapa lusin napas. Xiao Fan berhasil memahaminya, dan semua orang di dekatnya tercengang. Orang ini tidak hanya memiliki kultivasi tertinggi dan garis keturunan naga paling murni, tetapi kekuatan pemahamannya juga paling mempesona. Dibandingkan dengan Xiao Fan, mereka semua merasa cekap tertekan. Xiao Fan mengabaikan tatapan iri para jenius naga ini. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 jam berlalu dengan cepat. Pada akhirnya, hanya lebih dari 100 orang yang lulus dan bergabung dengan paviliun Zuilong. Lebih baik dari yang terakhir kali, sangat bagus. Tetua paviliun Zuilong mengangguk puas. Kemudian ia mulai membagi-bagi tanah yang diberkahi, dan hasil pembagiannya didasarkan pada hasil 3 penilaian sebelumnya. Murid-murid baru ini pada dasarnya bergabung dengan gua tingkat ke-8 dan ke-9, belum lagi tingkat pertama dan kedua, bahkan tingkat ketiga pun jarang. Namun, hasil Xiao Fan mengejutkan semua orang. Long Aotian, gua kelas 1 tetua paviliun Zuilong berbicara perlahan. Banyak murid baru di dekatnya yang menatapnya dengan tatapan iri dan cemburu. Terima kasih, tetua. Xiao Fan mengangguk dan membungkuk.
Xiao Fan sama sekali tidak terkejut dengan bergabungnya dia ke kelas pertama. Baiklah, semuanya, bubar Long Aotian, ikuti aku. Tetua Paviliun Zuilong berbicara perlahan dan bergabung dengan murid-murid dari gua lainnya. Para murid Paviliun Zuilong bertanggung jawab untuk memimpin jalan. Dan Xiao Fan, murid yang bergabung dengan gua kelas 1, akan dipimpin olehnya. Selain itu, Xiao Fan tidak diizinkan langsung bergabung dengan surga kelas 1, tetapi ada penilaian terpisah. Long Aotian, kamu sangat kuat. Di mataku, kamu cukup memenuhi syarat untuk bergabung dengan gua kelas 1. Namun menurut peraturan, jika kamu ingin bergabung dengan kelas 1, kamu memerlukan persetujuan dari para tetua gua kelas 1. Kamu mengerti? Tetua Paviliun Zuilong menatap Xiao Fan dan berbicara perlahan. Apa maksudnya? Xiao Fan tertegun dan menatap tetua Paviliun Zuilong yang memimpin jalan. Masih ada satu penilaian lagi yang harus diselesaikan. Hanya jika lulus, kamu bisa masuk gua kelas 1. Jika gagal, kamu bisa memilih untuk masuk gua kelas 2, kata tetua Paviliun Zuilong perlahan. Menurutnya, Xiao Fan memiliki masa depan yang menjanjikan dan sangat berbakat, jadi dia berkata lebih banyak dan memberitahu Xiao Fan alasannya. Setiap gua di Paviliun Zuilong dijaga oleh tetua yang berdedikasi. Para tetua ini berbeda satu sama lain, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika ingin bergabung, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari para tetua. Tentu saja, metode persetujuan mereka berbeda-beda setiap saat. Jadi orang tua yang memimpin jalan itu juga tidak tahu. Terima kasih. Xiao Fan mengangguk. Setelah beberapa saat, Xiao Fan dibawa keluar gua kelas 1. Ini adalah tirai cahaya sebening kristal. Melewatinya adalah gua kelas 1. Di luarnya ada dua penjaga. Pendatang baru. Seorang pria kekar berbicara ringan dan melirik Xiao Fan. Benar sekali, kata tetua Paviliun Zuilong yang memimpin jalan. Baiklah, dia tetap di sini dan kamu boleh pergi, kata pria kuat lainnya yang memimpin. Tetua Paviliun Zuilong yang memimpin jalan mengangguk, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Fan tampak tenang. Dua orang di depannya berada di tingkat ke-9 ranah nirvana, sedikit lebih kuat dari tetua Paviliun Zuilong yang baru saja memimpin jalan. Konsentrasinya cukup bagus, tapi aku tidak tahu seberapa kuat dia. Seorang tetua yang bertanggung jawab atas gua kelas 1 terkekeh. Bukan tugas kita untuk menguji seberapa kuat dia, orang lain tertawa getir. Kemudian dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Fan dan berkata dengan tenang. Baiklah, masuklah. Begitu kamu masuk, seseorang secara alami akan menerimamu. Terima kasih. Xiao Fan mengangguk dan melangkah masuk ke tirai cahaya. Mereka masih mengagumi sikap Xiao Fan yang tenang dan tidak tergesa-gesa saat bertemu dengan dua kultivator ranah nirvana tingkat 9. Setelah Xiao Fan memasuki tirai cahaya, ia diliputi aura yang kuat. Ia mengaktifkan Dharma Naga dan barulah ia lulus ujian. Apakah untuk mencegah musuh? Gumam Xiao Fan. Begitu Xiao Fan tiba di sini, seorang pemuda berjubah putih tiba. Apakah kamu murid baru? Tanya pemuda berjubah putih itu dengan tenang sambil menatap Xiao Fan. Ya, Xiao Fan mengangguk. Ia juga menatap pemuda itu. Kultivasinya tingkat ketiga ranah nirvana. Baiklah, ikutlah denganku, kata pemuda berjubah putih itu dengan ringan, dan dia menuntun Xiao Fan ke tempat para tetua gua kelas 1 berada. Tempat ini penuh dengan energi spiritual, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Harus dikatakan, tempat ini adalah surga yang sangat indah. Xiao Fan mengikuti pemuda berjubah putih yang memimpin jalan dan segera bertemu dengan tetua gua kelas 1. Salam, tetua. Xiao Fan mengepalkan tinjunya. Tingkat keempat ranah Ziyuan, lumayan, tapi aku ingin tahu seberapa kuat dia. Tetua gua kelas 1 itu mengangguk perlahan. Xiao Fan memasang ekspresi kosong di wajahnya, hanya berdiri di sana dengan tenang, menimbang dalam benaknya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menaklukkan pria ini jika dia mengambil tindakan. Kultivator tingkat kedua ranah Shenlun, tidak lemah,
Tetapi Xiao Fan sekarang mampu bertarung, hanya saja mungkin butuh waktu lebih lama. Xiao Fan sedang memikirkan rencana masa depannya dan apakah dia harus tinggal di paviliun Zuilong terlebih dahulu. Lagi pula, tidak seorang pun tahu kalau dialah yang menculik Long Aozhan dan yang lainnya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Aku akan tinggal di sini, diam-diam meningkatkan kekuatanku, lalu mengikat mereka semua rencana yang sempurna. Long Bai, kenapa kau tidak bertarung dengannya? Tetua kelas 1 Paviliun Zuilong menatap pemuda berjubah putih itu dan berkata dengan ringan. Ini baik, pemuda berjubah putih itu tertegun sejenak, tetapi segera mengangguk sebagai jawaban. Dia berada di tingkat ketiga ranah nirvana. Jika dia bertarung dengan Xiao Fan, jelas akan tidak adil bagi lawannya. Nak, apa kamu takut? Tetua gua kelas 1 menatap Xiao Fan dan berkata dengan ringan. Tidak, kata Xiao Fan ringan. Bagus sekali kamu tidak Periu setuju, selama kamu bisa bertahan selama setengah seperempat jam tanpa kalah, bahkan jika kamu menang, kamu bisa bergabung dengan surga kelas 1. Bagaimana? Kata tetua surga kelas 1 dengan enteng. Baik, Xiao Fan mengangguk dan menatap pemuda berjubah putih itu, ayo kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Pemuda berjubah putih itu tersenyum tipis, setelah mengatakan itu, pemuda berjubah putih menyerang Xiao Fan. Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, pemuda berjubah putih itu tampak sombong. Di matanya, Long Aotian yang berdiri di hadapannya jelas bukan lawannya. Xiao Fan mengangguk dengan tatapan dingin, lalu segera bertindak untuk melawan pemuda berjubah putih itu. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.